bagus ya. Ketika kami mendatangkan kambing gitu, stres itu kemudian banyak yang sakit, sebagian udah nggak ketulungan mati. Seperti itu. Nah, penyakit yang mengikutinya itu biasanya karena darah saya darah pacet ini dataran mungkin dari dataran rendah mungkin ya. Akhirnya nggak tahan cuaca atau apa. Yang pertama itu mesti seperti pilek kalau orang ini ya. Kemudian yang kedua matanya mesti buta. Kena di situ. Yang ketiga mencret. Nah, 3 ini yang kemudian membuat sering tidak tertolong. Demikian, terima kasih. Kalau itu hubungannya dengan gini, itu kan perpindahan. Ini kambing ya Pak ya? Biasanya kambing kalau yang saya sebetulnya selama ini domba ya, cuma ya, domba kambing, cuma yang rentan itu yang kambing Bu. Iya, bisa biasanya ini asal daerah itu kita memang perlu ya Pak ya. Nah, datangkan juga dari tempat misalnya dari suatu tempat. Ini kira-kira didatangkan dari mana ya? Yang ini kadang-kadang tidak melacak ya Bu ya, karena kita ini dari pengepul gitu ya, kita datangkan. Nah, sekarang ini parah Bu, saya datangkan kemarin itu 50, yang mati udah 10. Nggak bisa adaptasi ini. Bisa, memang harusnya gini. Pertama kita misalnya lihatnya dari dasar area. Kadang-kadang kan kalau dari pasar kita tidak bisa terkontrol ya kalau dari pasar ya. Nah kalau memang kita datangkan dari suatu peternakan, dari suatu yang livestock gitu ya, paling tidak kan sudah ada terkontrol ya. Memang sebelum ditransportasikan. Nah ini menggunakan jalan darat. Nah, itu pun kan tergantung dari ininya juga, menggunakan transportasinya seperti apa. Karena untuk alat transportasi juga perlu didesinfektan dulu. Kemudian kalau memang itu kalau dari pasar atau itu kita pengepul itu kadang-kadang kita kan tidak terkontrol itu datangnya dari mana. Itu kan ya. Karena apa? Kemungkinan setiap daerah atau setiap peternakan itu tidak sama manajemennya. Nah, memang kalau mengikuti manajemen yang benar ya, yang artinya seperti yang sebaiknya seperti apa? Memang harusnya dari situ apakah memang di situ ada asal daerah itu adakah misalnya karena satu daerah ada spesifik ya, munculnya penyakit itu spesifik. Nah, kalau ini tadi mungkin bisa kelelahan ya, Pak ya. Kemudian kelelahan kemudian pakannya yang diberikan itu. Jadi adaptasinya kan banyak ini ya. Adaptasi dengan pakan yang diberikan mungkin tidak sama dari yang awal dari tempat yang di pengepul itu kemudian pindah. Nah, memang harusnya kemudian mungkin juga tadi perubahan tempat ya, perubahan tempat kan beda lagi ya, atau jadi kan stresnya kan macam-macam jadinya. Nah itu. Nah kemudian memang yang paling tadi kalau mencret ya, nah itu kalau mencret pokoknya yang pertama itu mesti pilek, yang kedua matanya sakit, yang ketiga mencret. 3 itu Bu yang kita ini. Nah, tadi ada pink eyes tadi deh Pak ya, itu bisa muncul kan, yang itu mata merah gitu ya. Apa gitu? Ya sampai buta, sampai memutih itu sampai seperti menutup apa namanya itu. Ya seperti katarak itu Bu. Itu mungkin kemudian pink eyes Pak. Nah itu juga bisa karena gesekan ya gesekan mungkin pada waktu di kandang pada waktu di pengepul itu kan kita tidak tahu ya, harusnya kapasitasnya juga diperhatikan. Mungkin juga gesekan antar teman, kemudian akan diperparah biasanya dengan ini tadi udara, kemudian adanya misalnya gesekan penuh antar sejajar misalnya ya, yang satu matanya kena rambut yang temannya atau kena yang lain atau debu, itu bisa saja pink eyes itu namanya Pak ya. Sebenarnya caranya memang mudah, misalnya membersihkannya di
Tapi kan dengan jumlah berapa toh kita cukup penanganannya gitu kan ya. Paling enggak kan dengan antiseptik dulu. Itu tadi pertama kita harus tahu asalnya. Asal itu kita perlu tahu bagaimana manajemen di situ. Gitu. Kalau dikumpulkan dari pengepul kan dari bermacam-macam, itu kan tidak sama. Dan bisa mungkin supaya diseragamkan istilahnya. Ya sudah pakannya disamakan, kemudian kita lihat kondisi. Biasanya kan satu persatu harusnya dilihat. Gitu kan. Kemungkinan itu yang satunya sehat, tapi begitu yang lainnya tidak lanjut juga. Bisa saja yang satunya membawa, akhirnya kan kena. Dan membawanya kan ya rombongan. Nah itu memang awalnya kita perlunya itu ya. Kemungkinan kalau kematian mencret ya, kalau kemencret tadi berdasarkan pakan ya. Kalau pakannya tergantung mau pakannya kalau rumput biasanya ini kadang atau mungkin terlampau tadi bisa muda, bisa juga basah atau itu saya kan perlu ya. informasikan Bu, ya. Kita ini saya selama ini main domba sih Bu. Jadi yang banyak domba itu saya enggak ini ya karena adaptasinya mudah ya. Walaupun berapa gitu tidak ada masalah ketika saya memang pakan kering Bu. Artinya konsentrat sama ini tidak menggunakan pakan ini apa namanya bukan hijauan. Nah ternyata ketika saya main dari domba ke kambing ini saya belum bisa ini ya artinya mungkin berdasarkan pengalaman ini mungkin perlu belajar lagi ya artinya tidak secepat adaptasinya domba sehingga penurunan kualitas stresnya menurunkan kualitas kesehatannya ini cukup cepat itu sehingga kita tidak ngatasi di saya ini Bu. Pengaruh ini ya, pengaruh pakan itu yang dari hijauan langsung ke konsentrat ini menjadi bisa saja kan itu. Bisa tadi ya macam sebenarnya banyak ya, terutama lingkungan tadi. Lingkungan bisa cuaca, bisa dari pakan, bisa dari kandang atau dari tadi pengepul itu kan dari berbagai macam tempat. Nah, itu yang mungkin yang kita kemudian akibat kelelahan kan bisa juga begitu ya. Dengan transportasi dia kelelahan. Dengan kelelahan tadi baru udah kasih makan tapi ini metabolisme juga terganggu kan gitu. Jadi ya mencret. Nah, mencret pasti dengan lama-kelamaan kalau misalnya kalau mencret secara keseluruhan mungkin bisa kita tanganinya dengan tadi secara massal aja dengan yang gejala mencretnya saja dulu gitu loh. Kecuali kalau nanti di mencretnya itu kita tahu mencretnya itu yang massal ini. Bisa mencret ini macam-macam. Ada yang bercampur darah, bercampur lendir, warnanya juga begitu, ada hijau atau apa itu bisa tahu. Bisa juga mencret karena keracunan kan juga bisa ada atau toksin atau juga itu juga merupakan misalnya hijauan yang mempunyai anti nutrisi, toksin atau yang lain itu bisa begitu. Nah, paling tidak sebelum waktu diturunkan ya kan stres itu maka kita tadi dulu ya maksudnya disendirikan dulu sebelum dimasukkan maka tadi berikanlah vitamin atau suportif dulu kan ya itu antibiotiknya paling tidak itu yang bisa kita. Nah kemudian kematian kemungkinan gini dengan adanya berdesak-desakan kan terjadi gangguan pernafasan bisa saja gitu ya. Apalagi kan lihat umur mungkin tidak sama umurnya bisa saja ada yang lebih peka ada yang tidak umur itu kan berpengaruh juga itu sebenarnya. Sepertinya seperti itu dulu yang bisa saya lakukan ya. Itu kita lihat dari asal, kemudian bagaimana kondisi awalnya, gitu kan ya. Pakan itu juga. Mungkin yang kami butuhkan mungkin antisipasinya kira-kira apa Bu yang paling bisa antisipasi harusnya sebelum diangkut ya Pak ya. Jadi kita beli gitu kan ya. Kumpulkan dulu, kondisikan dulu. Jangan langsung diangkut gitu loh. Nah, baru biasanya diistirahatkan dulu memang. Ya, ini seperti kalau gini antar daerah gitu kan ya antar daerah itu biasanya dikumpul diamati dulu berikanlah pakan minum yang cukup kemudian ya seperti kemudian misalkan kalau antar daerah misalnya kita kan banyak tempat itu ya itu tadi sudah dikumpulkan diistirahatkan dulu jangan langsung diangkut. Nah baru setelah paling tidak 1 hari kalau hewan potong kan memang harus 1 hari gitu kan ya lama itu diistirahatkan kemudian kendaraan yang mau untuk ngangkut ini didesinfektan dulu. Nah selama pengangkutan
berapa lama atau berapa jarak yang mau ditempuh. Kalau berapa lama jarak yang ditempuh kan harus diperhitungkan. Bagaimana dengan pakannya, itu pakan dan minumnya kan, itu tadi yang perlu diperhitungkan. Karena jarak ini menentukan ya berapa lama nih pakan yang diberikan sekarang sampai dia ke tempat. Nah, kalau kelaparan bisa saja, gitu kan ya. Itu anunya. Nah, setelah itu baru setelah diadaptasi 1 hari lah gitu ya. Oh ya sudah sehat, kemudian angkutnya sudah kita berikan desinfektan, mau dinaikkan. Nah, begitu turun juga butuh diserahkan dulu kan ya. Tadi mungkin juga gangguan pencernaan karena tadi selama perjalanan ini kan dia juga kekurangan asupan. Nah, itu kan juga itu. Kalau menurut tata cara pengiriman seperti itu, Pak. Kecuali kalau jaraknya 2 jam gitu kan tidak masalah sebenarnya. Nah itu. Saya kira itu apa ya? Terima kasih, Bu. Ya, monggo kalau mau ada pertanyaan lagi ya nanti tadi melalui grup WhatsApp ya, kira gitu. Terima kasih. Baik, matur suwun Bu Rosita. Selanjutnya mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Siska Fajriani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo, Bu. Baik, terima kasih. Iki gak keganggu ya Nek, Liane ngomong. Gak ngaruh ya. Apakah suara saya sudah terdengar, Nggih? Sudah, Bu. Sudah. Jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irfan, kemudian Bu Aca, Bu Rosita. Saya akan menyampaikan sharing ilmu sedikit tentang manajemen pemanfaatan kotoran ternak untuk budidaya tanaman. Karena saya dari Fakultas Pertanian dari Universitas Brawijaya, saya akan mencoba untuk berbagi info tentang bagaimana bahwa kotoran ternak yang dihasilkan oleh hewan ternak itu bisa dimanfaatkan. Nah, latar belakang dari pemanfaatan ini bahwa kalau kita punya ternak itu pasti akan ada hasil sampingannya berupa kotoran, dan kotoran ini jumlahnya berlimpah dan biasanya masih belum termanfaatkan. Kemudian kalaupun nanti jumlahnya sudah melimpah, itu kita tidak bisa memanfaatkannya dengan menjual langsung kotoran ternak, karena memang hukum beberapa ulama menyampaikan hukum bahwa menjual kotoran ternak itu tidak diperbolehkan. Ada sebagian yang menyatakan haram, ada sebagian yang menyatakan makruh dan mubah. Tapi memang yang lebih banyak diambil adalah bahwa hukum menjual kotoran ternak itu haram. Sependek yang saya pahami juga begitu. Nah, kemudian kalau kita telah lebih lanjut, ternyata bahwa kotoran ternak ini dapat diolah menjadi kompos dan itu dapat bermanfaat untuk budidaya tanaman karena dia menjadi sumber nutrisi pada tanaman. Dan ini bisa menggantikan pupuk kimia atau pupuk anorganik yang itu harganya juga tidak murah sebenarnya. Dan kalau kita tinjau dari kemanfaatannya pada lingkungan, itu justru akan merusak lingkungan pada jangka panjang. Sehingga baik sekali jika misalnya kita mempunyai ternak itu, kemudian kita olah kotorannya, kemudian kita gunakan atau kita manfaatkan untuk menanam. Karena nanti arahnya juga adalah untuk kemandirian pangan, seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa pemerintah juga mulai mencanangkan di daerah-daerah melalui program rumah pangan lestari untuk menanam di sekitar rumah atau di sekitar lingkungan tempat tinggal itu tanaman-tanaman yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Sebelum kita masuk pada bagaimana memanfaatkan kotoran ternak, di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa
kalau kita berbicara budidaya tanaman ada yang namanya pupuk atau nutrisi. Nah, pupuk organik ini bisa diperoleh dari sisa tanaman atau kotoran ternak. Nah, karena kita di sini sedang berbicara mengenai produksi ternak, tentu juga akan ada produksi pupuk ternak. Nah, dari sini kita bisa memanfaatkan kotoran ternak baik domba, kambing, ataupun sapi untuk melakukan budidaya atau menambahkan pada media tanam sebagai pupuk organik. Di sini saya mencoba memberikan sebuah gambaran jika diasumsikan bahwa seorang petani itu mempunyai 6-7 ekor domba, di mana domba ini atau hewan ternak ini akan membutuhkan pakan atau hijauan kurang lebihnya sekitar 5,5 kg per hari, maka menyediakan sekitar kurang lebih 33 kilo hijauan per hari. Ini hitungan idealnya mungkin seperti itu kalau dari peternakan, karena saya mencoba mengambil dari literatur. Kemudian biasanya nanti akan dihasilkan feses sekitar kurang lebih 4 kilo dengan sisa hijauan sekitar 14,2 kilo per hari. Artinya total dalam satu hari itu bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 18 kilo feses dan hijauan. Nah, kalau misalnya kita mengumpulkan selama 3 bulan, maka akan terkumpul sekitar 1.728 kilo, dan ini kotoran dan feses, dan ini berpotensi untuk diolah menjadi pupuk kandang. Nah, yang perlu kita lihat juga bahwa ternyata kandungan nitrogen pada kotoran satu ekor domba yang di mana domba itu mempunyai berat kurang lebih sekitar 120 kilo dalam 3 bulan, domba ini akan menghasilkan kotoran sebanyak kurang lebih 7,4 kilo, di mana ini setara dengan nitrogen pada pupuk urea sebanyak 16,2 kilo. Artinya bisa menghemat jumlah pemakaian urea atau pupuk urea yang biasanya kita selama ini beli, bisa kita peroleh sendiri atau kita produksi sendiri. Ini bisa kita lihat. Jadi kalau misalnya kita punya beberapa ekor domba atau ternak kambing dengan bobot yang berbeda, kita bisa melihat di sini kita bisa menghasilkan pupuk dalam jumlah yang banyak. Ini baru satu, belum nanti beberapa, kalau misalnya di pondok mungkin lebih dari 10 atau lebih dari 20 itu akan menghasilkan pupuk dalam jumlah yang banyak. Selain nanti bisa dimanfaatkan langsung oleh pondok, juga bisa kemudian ketika produksinya mulai banyak dengan jumlah yang berlebih itu bisa dijual. Karena banyak sekarang orang yang membutuhkan media tanam untuk bercocok tanam menggunakan metode urban farming, atau masyarakat di perkotaan itu sudah mulai sadar akan bercocok tanam dan mulai menanam di sekitar rumahnya, dan itu lebih banyak langsung mencari pupuk kompos yang sudah jadi atau pupuk kandang yang sudah jadi, sudah diolah tinggal mereka pakai gitu. Dan ini bisa peluang ini bisa dimanfaatkan, selain juga punya usaha ternak, juga punya usaha sampingan dari kotoran yang dihasilkan oleh ternak. Nilai ekonomis dari pupuk kandang yang dihasilkan, kita bisa lihat di sini harga jual dari pupuk kandang itu sebenarnya kisaran 250 sampai 500 rupiah per kilogram. Ini tergantung dari campuran pupuk kandang itu, kemudian komposisi pupuk kandang dan kandungan air pada pupuk kandang yang dihasilkan. Biasanya nanti kalau kandungan air itu lebih banyak, maka harganya juga tidak terlalu tinggi. Kemudian nanti kalau komposisi pupuk kandang itu lebih banyak, biasanya nanti pupuk kandang itu kan ada campurannya. Jadi campuran hijauan yang sisa pakan ternak itu akan bercampur dengan kotorannya di bawah kandang. Itu biasanya kalau terlalu banyak hijauannya, maka biasanya harganya juga lebih rendah. Kalau kita lihat di sini harga 1 kilo pupuk kandang itu, 1 kilo pupuk kandang itu biasanya kurang lebih mengandung 0,72 gram nitrogen. Dan itu setara dengan Rp375. Sehingga kalau dalam 1 kilo pupuk kandang, kalau dalam 1 gram nitrogen di pupuk kandang itu biasanya sekitar Rp520. Kita bandingkan dengan harga urea, memang sebenarnya lebih murah harga urea untuk kalau kita membandingkan kandungan nitrogennya, akan tetapi
kalau kita lihat lagi kelebihan pupuk kandang ini kita tidak beli, kita bisa langsung olah dari limbahnya ternak, dan ini untuk lingkungan juga lebih ramah. Karena kita juga perlu menjaga lingkungan untuk keberlanjutan anak cucu kita. Nah, apa manfaat pupuk kandang pada budidaya tanaman? Yang pertama adalah untuk memperbaiki struktur fisik tanah. Jadi supaya tanah itu lebih gembur, supaya tanah lebih subur, supaya tanah juga lebih mudah menahan air, maka kita bisa menambahkan pupuk kandang pada media tanam, baik itu nanti yang ditanam di lahan ataupun yang kita tanam di polybag. Dan juga selain memperbaiki struktur fisik tanah, pupuk kandang juga mampu memperbaiki ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Jadi tanaman yang kita usahakan atau yang kita tanam atau yang kita budidayakan juga tentu membutuhkan nutrisi, sama seperti ternak. Jadi butuh nutrisi supaya pertumbuhannya baik, kemudian hasilnya baik. Kalau tadi ternak itu supaya bobotnya meningkat atau produksi dengan baik, kalau tanaman juga demikian. Misal kita tanam tomat supaya tomatnya ukurannya menjadi lebih besar, kandungan nutrisinya menjadi lebih baik, itu dibutuhkan nutrisi dalam media tanam dan itu bisa disediakan oleh pupuk kandang. Hasil penelitian yang coba saya rangkum di sini bahwa pemanfaatan pupuk kandang itu dapat meningkatkan unsur hara dan memperbaiki sifat tanah. Kemudian pada budidaya tanaman kedelai itu pemberian 10 ton pupuk kandang per hektar dan pupuk SP36 itu dapat meningkatkan bobot biji kedelai. Kemudian untuk yang mempunyai atau melakukan budidaya padi, penambahan 5 ton per hektar pupuk kandang itu dapat meningkatkan hasil gabah kering padi gogo yang mencapai 5,62 ton per hektar. Dan untuk budidaya jagung, penambahan pupuk pada jagung itu dapat meningkatkan hasil sebesar 21%. Jadi penambahan pupuk kandang ini pada media tanam pada saat melakukan budidaya tanaman itu mempunyai manfaat yang baik. Untuk penggunaan pupuk kandang pada budidaya tanaman memang perlu diolah karena kalau misalnya langsung diberikan pada tanaman sifatnya kotoran ternak itu masih panas dan masih berbau dan itu tentu berpengaruh pada perakaran tanaman sehingga nanti pupuk kandang yang digunakan sebagai media tanam itu memang harus yang sudah matang. Yang sudah matang ini sudah melalui proses pengolahan menjadi kompos dan dia tidak berbau, kemudian dia juga tidak panas. Nah, untuk kita manfaatkan sebagai media tanam, campuran yang idealnya adalah tanah, pupuk kandang, dan arang sekam itu dengan perbandingan 2:1 dan 1:1, kemudian dicampur rata dan dimasukkan ke dalam polybag. Ini metode yang paling sederhana dan yang banyak digunakan untuk budidaya menggunakan pupuk kandang. Ini adalah komoditas hortikultura potensial yang bisa kita budidayakan sendiri sebenarnya di sekitar rumah menggunakan polybag. Jadi ada sawi, ada selada merah ataupun selada hijau, kangkung, kemudian ada bayam merah ataupun bayam hijau, kemudian ada kembang kol, tomat juga bisa, cabai, terong, dan masih banyak lagi komoditas yang bisa kita usahakan atau kita tanam di sekitar lingkungan kita. Kita bisa memanfaatkan berbagai macam ruang terbuka yang tidak termanfaatkan untuk bisa kita tanam, kita usahakan sebagai lahan budidaya. Terkait dengan pemanfaatan kotoran ternak, sebenarnya arahnya juga adalah untuk kemandirian pangan pada pesantren. Jadi pesantren sebenarnya bisa memanfaatkan segala macam lahan dan ruang yang tersedia untuk budidaya pangan, budidaya tanaman pangan, bisa yang di lahan yang horizontal ataupun pada lahan yang vertikal. Kita bisa menggunakan tembok atau menggunakan dinding atau ruang kosong yang tersedia untuk penanaman secara vertikultur. Ataupun kita memanfaatkan lahan kosong, baik itu yang di bawah ataupun yang di atas. Jadi rooftop misalnya ada rooftop, nanti saya akan coba sampaikan ada rooftopnya masjid bisa digunakan, ada teras ataupun lahan kosong lainnya. Di sini kita bisa lihat ini ada budidaya tanaman hias dan sayuran memanfaatkan rooftop. Jadi ada tomat, kemudian ada tanaman hias, ada stroberi juga, kemudian ada di sini ada rooftop memanfaatkan penanaman ubi jalar, kangkung, kemudian tanaman-tanaman yang menjalar itu bisa ditanam menggunakan anjang-anjang. Kemudian ini adalah penanaman pada lahan kosong yang menggunakan yang secara vertikal menggunakan berbagai macam media untuk penanaman. Jadi
Ini contohnya adalah menggunakan plastik atau kresek, kemudian bisa juga memanfaatkan botol besar yang botol plastik yang disusun secara vertikal. Ini salah satu model yang bisa digunakan untuk kemandirian pangan di sekitar pesantren. Ini cabai juga bisa ditanam menggunakan paralon, kemudian bisa digunakan ditanam juga menggunakan polybag pada rak bambu, kemudian penanaman secara vertikal menggunakan talang, menggunakan macam talang yang berbeda. Jadi yang pada gambar A itu menggunakan styrofoam, ada yang menggunakan talang, ada yang menggunakan bambu. Semuanya bisa dimanfaatkan untuk budidaya di sekitar lingkungan kita. Atau ini menggunakan karpet, jadi karpet yang memang khusus, karpet atau plastik terpal yang khusus dijahit untuk budidaya, jadi dibuat semacam kantong-kantong dan diisi media tanam, kemudian kita bisa menanam berbagai macam tanaman, terutama misalnya sayur, sayur ataupun misalnya buah seperti ini stroberi. Atau ini adalah contohnya penelitian yang dilakukan di rooftop di lantai 6 gedung Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Penelitian ini mencoba untuk menanam ubi jalar. Ubi jalar ditanam di kotak tanam atau bak tanam ini yang disusun dari batu bata putih ini, kemudian ditanam di situ ubi jalar dan hasilnya baik. Artinya media tanam juga berperan dalam penanaman yang dilakukan oleh petani walaupun dilakukan di rooftop. Ataupun seperti ini, jadi berbagai macam sayuran yang bisa ditanam di rooftop. Seperti yang kita lihat di sini ada pare, kemudian ada gambas, ada cauliflower, kemudian ada tanaman-tanaman sayuran yang lainnya. Ataupun seperti ini, jadi ini tembok yang tidak termanfaatkan sebenarnya, kemudian kita tanam secara vertikal menggunakan botol bekas. Tanaman yang ditanam juga masih seputar pada tanaman hortikultura potensial yang bisa dimanfaatkan untuk keseharian sebenarnya. Atau ini adalah metode yang terbaru, jadi kita menggunakan metode hidroponik. Hidroponik sebenarnya itu menggunakan bercocok tanam menggunakan hidroponik bercocok tanam menggunakan air atau tanpa tanah. Jadi media tanamnya adalah air. Nah, air ini pun bisa sebenarnya kita tambah nutrisinya menggunakan urin dari kotoran ternak. Jadi nanti proses pengolahannya berbeda untuk menjadi nutrisi pada metode hidroponik. Ini dilakukan di rooftopnya masjid, dilakukan oleh pengurus-pengurus masjid. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dalam pengolahan atau budidaya tanaman di pondok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siska Fajriani atas penyampaian materinya. Selanjutnya, apakah dari audiens ada yang ingin bertanya terkait materi yang disampaikan? Saya Ustaz. Oke, monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi, saya peternak dari Kahmi Merdeka yang lokasi ternaknya di Pojokusumo. Untuk pemanfaatan kotoran ternak, kami sementara ini masih menggunakan cara sederhana, yaitu dengan cara digiling, kemudian kita campurkan ke tanah. Dan kami saat ini sudah menanam sawi daging untuk tanamannya. Dan kami ingin meningkatkan lagi pemanfaatan kotoran ternak ini yang selama ini kami manfaatkan dengan cara sederhana, yaitu digiling, kemudian urinnya kami tampung dan kami siramkan begitu saja. Mungkin ada terobosan baru dari para pembicara yang ada di sini, bagaimana kami memanfaatkan kotoran ternak ini untuk jadi biang kompos. Karena informasinya biang kompos ini sangat baik sekali dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dibandingkan
kotoran yang hanya sekedar digiling saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan apa langsung saya jawab atau bagaimana, Ustaz? Ya, Bu, bisa langsung dijawab. Baik, untuk pemanfaatan kotoran ternak sebenarnya memang ada dua cara. Ada yang bisa langsung digunakan, ada yang perlu diolah dulu. Kalau yang langsung digunakan, ada beberapa seperti misalnya kotoran kambing atau domba itu kan memang bentuknya seperti kerikil, sehingga kalau langsung kita taruh di tanaman dia tidak akan kita taruh di media tanam itu dia tidak akan terurai, sehingga memang perlu dihancurkan. Tetapi sebenarnya yang lebih baik adalah ketika dia diolah menjadi kompos atau pupuk kandang, bukan kompos, pupuk kandang dengan proses yang ada proses penguraian, sehingga ada kandungan-kandungan yang belum terurai pada pupuk pada kotoran hewan itu menjadi lebih terurai dan bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Seperti itu. Nanti untuk prosesnya ada yang proses sederhana juga hanya ditutup saja, kemudian ditambahin disemprot dengan menggunakan EM4 untuk proses penguraiannya. Ada yang bisa dengan cara yang dibenamkan. Jadi ada beberapa cara untuk pembuatan pupuk kandang gitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Pertanyaannya, kalau komposisi dari kotoran hewan domba sendiri dicampur dengan mikroba, skam busuk atau bakar, urea, NPK atau KCL bagi generatif, apakah itu bagus atau tidak? Seperti Baik. itu, Bu, pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya kita membuat media tanam itu tergantung kebutuhan tanaman. Dan seperti misalnya tadi kalau misalnya kita makan gitu, terlalu banyak makan juga menjadi tidak baik. Terlalu sedikit juga kurang nutrisi yang ada pada kita. Nah, itu sama juga pada tanaman. Jadi kalau kita mau mencampur antara pupuk kandang tadi sebenarnya kalau sudah melalui proses pengomposan atau penguraian, dia sudah ada mikrobanya. Kemudian kita campur dengan arang sekam. Arang sekam itu sebenarnya fungsinya adalah untuk membuat porositas di tanah itu menjadi lebih baik dan dia mampu menyerap air dengan menahan air dengan lebih baik sehingga tidak mudah kering. Kemudian penambahan urea, NPK atau KCL sebenarnya penambahan pupuk kandang saja sudah cukup. Kecuali kemudian kalau kita tambahkan NPK atau KCL itu adalah biasanya untuk tanaman-tanaman yang berbuah seperti tomat atau misalnya terong atau cabai itu butuh penambahan sedikit. Jadi tergantung tanamannya. Tanaman seperti misalnya kalau kita tanam sawi daging kita tambahkan KCL dia tidak terlalu banyak manfaatnya karena KCL itu biasanya dimanfaatkan oleh tanaman untuk proses pembesaran atau produksi pada organ generatif seperti buah. Nah, kalau kita menanam sawi atau kita tanam sayur, daun yang tidak menghasilkan buah, berarti kita menambahkan itu sia-sia, sehingga tidak perlu ditambah. Sehingga kita memang selain menambahkan pupuk kandang atau pupuk anorganik pada media tanam, itu perlu kita tahu dibutuhkan atau tidak oleh tanaman. Kalau tidak dibutuhkan tapi kita tambahkan menjadi sia-sia. Tapi kalau memang dibutuhkan oleh tanaman dan itu kita tambahkan, maka akan bermanfaat bagi tanaman. Berapa jumlahnya, berarti itu juga tergantung tanamannya. Karena masing-masing tanaman mempunyai kebutuhan nutrisi yang berbeda. Begitu, Ustaz. Oke. Ini ada satu pertanyaan. Ada pertanyaan lagi. Pemanfaatan urin untuk nutrisi hidroponik sangat menarik. Bisakah dijelaskan lebih detail untuk cara pengolahan urin ternak jadi nutrisi tersebut, Bu? Baik, kalau untuk detailnya mungkin nanti jadi panjang kegiatannya, mungkin nanti bisa diagendakan untuk kegiatan tersendiri dalam pengolahan atau pembuatan nutrisi pada hidroponik. Karena kalau pemanfaatan urin pada budidaya secara hidroponik itu ada proses pembuatan pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini nanti dari urin ataupun dari
kotoran ternak padat itu diolah, kemudian nanti akan ditambahkan pada media air pada budidaya secara hidroponik gitu. Ada beberapa tahapan dan berbagai proses yang harus dilakukan. Mungkin untuk saat ini saya belum bisa menyampaikan caranya secara detail karena prosesnya juga cukup panjang. Mohon maaf. Baik, apakah dari audiens ada feedback atau pertanyaan lagi? Satu, Ustaz. Oke, monggo Pak. Ya, terima kasih. Kami sebetulnya begini ingin mungkin lebih ke arah kerjasama ya. Mungkin dengan Universitas Brawijaya, mohon maaf agak keluar konteks kali. Jadi kami ini punya Bapak Ibu, jadi punya perhutanan sosial. Saya ketua LMDH di salah satu atau di Pesona Alam Lestari di desa saya. Dan ini dapat konsesi perizinan perhutanan sosial 319 hektar. Kami ingin bahwa di sini akan kita berdayakan silvopastur, ada breeding dombanya, kemudian ada perkebunan, bukan perkebunan istilahnya ya, hutan lindung yang kita tanami MPTS berupa durian sama buah-buah lain gitu ya, yang kita combine dengan peternakan dan wisata gitu ya, sehingga harapan kami dari lahan ini kita bermanfaat dan menjadi wahana edukasi yang bagus, baik untuk edukasi dalam artian spesifikasi ternak atau apa, tetapi bisa juga menjadi secara umum menjadi edukasi wisata atau bahkan mungkin laboratorium alam gitu kalau bisa di-matchkan di keterpadukan. Jadi tempat kami kebetulan sudah branding wisatanya sudah kuat di air panas, di Pacet, sehingga bisa ke arah yang lebih dikembangkan ke lebih luas begitu. Itu saja, mungkin bisa tanggapannya besok lusa atau kapan-kapan. Ya. Terima kasih. Saya bisa masuk, Pak. Iya, monggo. Iya, Mbak Ziza, monggo. Ya, mohon maaf saya agak karena ada beberapa uzur sehingga saya tidak ikut memberi makalah, tapi saya menyimak dari tadi. Ya, begini Bapak Sinten tadi nggih? Pak Muslihudin, Bu. Oke. Pak Muslihudin, kebetulan saya dan Pesantren Tholabi ini yang menggagas acara ini. Perkenalkan, kami ini sebetulnya adalah gabungan dosen-dosen dari seluruh fakultas di Universitas Brawijaya. Jadi kami punya riset group dan kami punya CV sendiri, Pak Muslih nggih. Perkenalkan, kami Community and Livestock Studies Research Group Studies ya. Kami di Fakultas Peternakan dari berbagai ilmu dan kemudian dari berbagai fakultas juga, dari Fakultas Hukum dan sebagainya, lengkap sebetulnya Pak gitu. Nah, kami mungkin bisa bekerja sama melalui kami. Jadi kami memang sering melakukan kerjasama. Kami sudah bekerja sama dengan Taman Nasional Baluran, Pak, untuk peternak sapi potong di sana. Sekarang juga untuk kewirausahaannya. Kemudian kami bekerja sama dengan Kabupaten Blitar untuk mengurus UMKM Kabupaten Blitar. Kemudian ada beberapa lagi di beberapa tempat di Malang juga UMKM dan sebagainya. Jadi kami juga ternak entok kemarin, kemudian bebek, nah itu masih banyak. Nah itu monggo, ini saya sudah memberikan link Pak di situ. Linknya https://clsrgvapet.ubs.id, itu di situ ada anggota-anggota kami, nanti bisa dilihat berbagai keahlian. Saya bisa dihubungi di nomor ini Pak, saya tulis nggih Pak. 081354020426. Ya, saat ini kami kebetulan kami konsentrasinya sedang di beberapa lokasi. Yang paling besar penelitian kami sekarang ada di Taman Nasional Baluran karena itu juga ada prospek wisata kan Pak di sana. Gitu. Mungkin nanti bisa dibicarakan lebih lanjut nanti melalui Zoom atau terserah, monggo gitu.
bagaimana gitu Pak Musni. Oke. Ya, terima kasih Bu. Itu, nanti mungkin ya lain waktu. Iya, terima kasih. Ini ada di YouTube-nya, kami sudah ada beberapa proyek yang kami tangani di YouTube, terutama di integrated farming dan sebagainya. Oke. Siap, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bu Azizah. Ya, silakan Pak Irfan. Ini kebetulan ya. Kerjasama ini bisa kita fasilitasi ya. Artinya dari universitas kan juga ada kayak semacam apa ya, program matching itu loh, matching fund itu ya. Sehingga memang ya, sudah berakhir tapi Pak. Sudah berakhir ya. Tanggal 11 kemarin sudah berakhir. Ya. Oke, ya sudah. Ya, tapi mungkin bisa ditingkatkan, artinya mungkin kita bisa diskusi dulu sampai sejauh mana kita bisa saling berkontribusi. Kemudian tahun depan itu kita punya ada beberapa hibah sebetulnya Pak Musli, yaitu hibah matching fund, di mana kita bisa saling berkontribusi gitu. Siap. Dari Dikti. Ya. Silakan Pak Irfan mungkin kalau ditambah. Ya, itu tadi makanya saya mau masukkan ke matching fund itu. Kalau ternyata udah tutup ya, nanti untuk tahun depan lah. Tapi paling tidak barangkali setelah ini kita perlu tahu ya potensi-potensi apa di lapangan yang bisa kita tingkatkan itu apa gitu ya, mungkin dari teman-teman yang punya berbeda keahlian dan juga disiplin ilmu barangkali bisa nanti untuk yang jelas nanti mungkin kita konsepnya itu integrated aja gitu, integrated farming supaya lebih ya kayak semacam ya budidaya yang berkelanjutan gitu loh, kira-kira seperti itulah. Ya, saya kira dari setiap fakultas punya punya konsep sendiri-sendiri. Misalnya kalau Pak Irfan memang sudah lama di integrated farming. Kemudian kalau saya mungkin dari pemberdayaan masyarakat sekitar, Pak. Masyarakat sekitar melalui berbagai macam cara dari UMKM ataupun dengan wisata. Ya, kemudian Bu Siska mungkin dari waste management ya. Manajemen ini, kemudian sebetulnya memang karena kami dari berbagai fakultas ya, memang ini ada juga dari fakultas hukum kemarin mengurus tentang ini ya, legalitas pengelolaan itu kalau nggak salah ya, dan kemitraan antar pihak ya. Jadi bagaimana kontrak-kontrak yang harus dibuat antar pihak gitu ya. Semua punya konsep sebetulnya, tinggal dipilih saja mana yang paling pas atau match gitu. Begitu. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya kembali atau yang ingin disampaikan mungkin dari Bapak Ibu pemateri yang lain? Pak Muslihuddin mungkin masih ada pertanyaan atau? Saya sudah cukup Pak Moderator. Mungkin dari Bu Aziza mungkin ada tambahan sedikit, atau Bu Siska atau Bu Rosita, monggo. Saya juga cukup. Nanti kalau misalnya ada WhatsApp grup kan bisa nanti saling ini ya, komunikasinya lewat situ ya. Oke, monggo. Baik, untuk mungkin nanti yang belum ngelis nomor bisa di list di kolom chat, nanti akan kami masukkan ke grup WhatsApp untuk diskusi selanjutnya. Alhamdulillah sudah tersampaikan semua materi yang direncanakan pada workshop budidaya domba kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pemateri, dari Bu Asca, kemudian Bu Rosita, Pak Irfan, Bu Siska, dan Bu Azizah. Terima kasih sebesar-besarnya sudah memberikan materi, sharing ilmu, sharing informasi, sharing pengalamannya, dan itu jadi ilmu yang kami rasakan sangat bermanfaat untuk bisa diterapkan mungkin. Kemudian ini nanti
setelah ini apa? Mungkin bisa dilanjutkan di grup WhatsApp nih untuk diskusi atau mungkin tanya jawab selanjutnya nih, Bu. Nih. Mungkin cukup sekian workshop budidaya domba hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berkah dan bermanfaat untuk semuanya. Saya pribadi selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata, perbuatan, tingkah laku. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Turun, Bapak Ibu. Saya mohon izin saya akhiri semua ya. Atur nuwun, assalamualaikum. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hadia. Terima kasih Bu Siska, Bu Rosita, Pak Supan dan semuanya.